Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengumpulkan tugas dan mengerjakan tugasnya ya. Walaupun beberapa di antara kalian ada yang terlambat. Tidak apa-apa, yang penting tugas sudah dikumpulkan. Menjawab beberapa WA yang masuk ke Bu Ari tentang perjanjian tanda pada torsi. Oke, sebelum membahas itu, saya jelaskan dulu ya. Torsi itu apa yuk? Torsi itu adalah gaya, tapi gaya ini menyebabkan benda berputar. Biasanya kan gaya itu kan hanya menyebabkan benda bergerak, ya biasanya. Nah, bergeraknya linear, entah ke depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Nah, sedangkan torsi ini itu adalah gaya khususon menyebabkan benda berputar atau benda berotasi. Itu namanya torsi. Sama halnya dengan gaya, torsi juga merupakan besaran vektor. Karena dia besaran vektor, maka dia memiliki nilai dan arah. Bedanya, kalau arahnya gaya itu kan kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Karena geraknya linier. Sedangkan torsi karena menyebabkan benda berputar, maka torsi ini arahnya itu searah jarum jam ataupun berlawanan arah jarum jam. Nah, sekarang untuk perjanjian tandanya. Kalau gaya pada gerak linier ya dikatakan positif perjanjiannya, kalau ke kanan positif, kiri negatif, atau yang searah dengan arah gerak Anda kan ada dua gaya, resultan gaya. Yang searah dengan arah gerak positif, yang berlawan arah gerak negatif, kan seperti itu. Nah, bagaimana dengan torsi? Ada dua kubu di sini ya. Terserah kamu akan memilih yang mana. Ya, kubu yang pertama menyatakan seperti ini. Perjanjian tandanya. Kan sebenarnya ini hanya perjanjian tanda. Intinya toh sama saja nanti padahal kalau dihitung nanti ya sama saja. Jadi, kubu yang pertama menyatakan seperti yang di modul kalian. Menyatakan bahwa jika bendanya itu ketika dikenai gaya dia berputarnya berlawanan arah, maka nanti secara matematis dia bernilai positif kalau berlawanan arah. Sebaliknya, kalau dia searah dengan putaran jarum jam, dia bernilai negatif. Nah, itu yang pertama, kubu yang pertama. Terus, kubu yang kedua menyatakan seperti ini. Karena seperti pemahaman kita ya, berarti yang searah ya dia yang bagus, yang baik, yang positif gitu. Yang berlawanan, oh berarti dia yang negatif. Seperti itu. Itu positif dan negatifnya ini hanya untuk mempermudah pemahaman saja, karena kita sudah terbiasa dengan pemahaman di sekitar kita bahwa yang searah itu positif, yang berlawanan pasti negatif, seperti itu. Terus bagaimana kita menggunakan yang mana? Sama saja. Kamu boleh menggunakan yang kubu satu tadi ataupun kubu yang kedua. Boleh. Toh nanti dalam perhitungannya nilainya akan sama. Yang membedakan arahnya, yaitu berlawanan arah atau searah. Ya, seperti itu. Itulah kenapa di tugas-tugas kalian saya beri komentar, lengkapi dengan arahnya, berlawan arah jarum jam atau searah jarum jam. Kenapa? Saya ingin tahu kalian mengikuti aliran yang mana, aliran kubu yang mana, aliran kubu yang pertama atau yang kedua. Oke, sekarang pembuktiannya dengan menggunakan dua kubu itu. Oke, ini saya pilih soal 1E, di mana 1E itu banyak yang salah. Bukan banyak sih sebenarnya. Ada di antara kalian sekitar ada anak 5 itu jawabannya salah. Tapi sebagian besar sudah benar jawabannya. Tapi ada lagi yang benar-benar salah. Siapa?
yang tidak mengerjakan tugas dan sampai saya tunggu detik ini belum mengumpulkan tugasnya. Nggak ngerjakan ya jelas gak mengumpulkan. Oke, sekarang aliran yang pertama yang menyatakan bahwa kalau berlawanan arah positif searah negatif seperti modul kalian. Ini yang kubu pertama, terus nanti yang kubu yang kedua, cara kedua sebaliknya, yang searah positif yang berlawanan arah negatif. Oke, kita lihat dulu dari gaya ini. Di sini ada sistem ya, ada suatu sistem di mana sistem ini ada titik garis ya dengan poros di O. Ya, poros di O. Terus dia dipengaruhi oleh dua gaya, yaitu gaya 10 Newton yang berada pada ujung dan gaya 10 Newton yang berada di pertengahan garis gaya ini. Oke, untuk mempermudah kita beri angka saja ya. Gaya yang paling dekat dengan poros kita anggap ini F1. Ini F1. Sedangkan yang menjadi poros ini F2. Untuk lebih mudah saja. Oke, berarti diketahui sekarang. Biasakan ya kalau menyelesaikan soal fisika, sertakan diketahui, ditanya, jawab. Ini diketahui. F1-nya sama dengan 10 Newton. F2 juga sama 10 Newton. Yang membedakan jaraknya. R1, perhatikan untuk jarak ngukurnya dari poros. Oke, di sini F1 itu jaraknya 1 meter. R2 itu miliknya F2 itu jaraknya berapa? 1 ditambah 1 sama dengan 2 meter. Nah, bagaimana dengan sudutnya? Ingat ya, untuk mengukur sudut itu acuannya sumbu X. Jadi, alfanya kalau F1 sudutnya 60 derajat. Alfa 1. Alfa 2 sudutnya 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena dia berbentuk siku-siku. Oke, yang ditanyakan torsi di titik O. Oke, perhatikan. Jawab. Nah, sekarang untuk menjawabnya saya menggunakan cara pertama dari aliran pertama yang menyatakan ini aliran pertama. Aliran 1 yang menyatakan bahwa jika berputar searah negatif berlawanan arah ini ya, ini yang aliran 1. Oke, kita bahas. Tau O dia akan dipengaruhi oleh torsi yang disebabkan tau 1 dan torsi 2. Oke, sekarang tandanya untuk tau 1. Tau 1 seandainya ini, jadi kalau kamu pengen membayangkan, ambil sebatang atau pensil, di mana pensilnya itu kamu tahan ujungnya, dimana yang titik yang kamu tahan ujungnya kamu tekan itu sebagai poros.
Kemudian kamu putar seperti ini. Kamu putarnya gaya seperti ini. Boleh pensil, boleh tusuk gigi atau apapun, pokoknya yang lurus. Jadi ada lurus seperti ini. Ini kamu tahan dengan jari. Terus kamu tarik pada pertengahan gayanya dengan arah gaya seperti ini. Ya. Ternyata tau 1 itu berputar searah jarum jam. Jadi kalau ini terus tarik gaya ini, ternyata berputarnya garis tadi akan searah jarum jam. Kalau searah jarum jam, katanya di sini nilainya negatif. Nanti kita kasih tanda negatif. Terus bagaimana dengan F2? F2 menyebabkan tau 2. Ini bacanya tau ya. Torsi itu kan lambangnya. Tak tulis mana? Lambangnya. Ini baca tau. Oke, lanjut ya. Oke. Sekarang tau 2 bagaimana arahnya? Kalau kita bayangkan tadi seperti pensil tadi, kita tekan pada ujungnya. Terus kita tarik gaya ke atas. Ternyata nanti pensil itu akan berputar berlawanan arah jarum jam. Di sini aliran 1 menyatakan yang berlawanan arah jarum jam tandanya positif. Oke, sekarang kita masukkan angkanya. Tau 1 itu sama dengan min. Tau 1 gayanya apa? Berarti F1. R-nya berapa? R1. Sin-nya yang di 60 derajat. Ditambah tau 2, berarti ini F2 kalikan R2 kalikan sin 90 derajat. Sama dengan min F1 nya kita masukkan 10, R1 nya 1, sin 60 berapa? Setengah akar 3 plus F2 nya 10 kalikan R2 nya R2 berapa? 2 kalikan sin 90 kan 1. Berarti ini sama dengan min 5 akar 3 ditambah 20 atau sama dengan dibalik 20 kurangi 5 akar 3 meter. Kalian menjawabnya seperti ini boleh, atau kalian mencari angka desimalnya juga boleh. Ini kalau dihitung kalkulator sama dengan hasilnya 11,34. Oke. Tandanya positif atau negatif? Di sini tandanya positif. Kalau tandanya positif, menurut aliran 1 ini, maka dia berlawanan arah jarum jam. Oke. Sekarang yang aliran 2. Aliran kedua. Oke. Menyatakan kalau searah positif berlawanan arah negatif. Oke, yang seperti ini mari kita kerjakan. Kita buktikan sama apa enggak? Tau O, tau di titik O sama dengan ini tau 1 sama tau 2. Oke, perhatikan. Tau 1 tadi dia itu kan kalau diputar gambarnya nanti dia akan searah jarum jam. Nah, di sini searah kan positif. Terus yang tau 2 kalau dia putar maka dia akan berlawan arah jarum jam. Kalau berlawan arah jarum jam berarti dia negatif. Oke, kita masukkan. Berarti ini
F1 R1 kalikan sin 60 ditambah dikurangi ya, dikurangi tau 2 F2 R2 sin 90. Oke, sama dengan ngitungnya sama aja, 1 setengah akar 3 min 10 kali 2 kali 1, berarti ini 5 akar 3 dikurangi 20. Hasilnya berapa? Hasilnya min 11,34. Nah, di sini dia negatif, berarti dia berlawanan arah jarum jam. Oke, nah sekarang kalian bandingkan. Nilainya kan sama-sama 11,34 Newton, sama-sama 11,34 Newton. Arah akhirnya resultannya juga sama-sama berlawan arah jarum jam. Meskipun positif dan negatifnya tidak sama, tapi tetap menyatakan di sini kalau yang ini berlawan arah jarum jam juga sama, berlawan arah jarum jam. Jadi kalian nanti gak usah bingung, kamu mau pakai aliran yang mana, aliran yang pertama atau aliran kedua. Kalau Bu Ari lebih suka alirannya kedua, bahwa yang searah itu positif, berlawan arah negatif, karena itu kan ya seperti keseharian gitu loh. Terserah kalian mau pilih yang mana untuk perjanjian tambahnya, toh itu kan cuma perjanjian tambah. Nanti kalau kalian di perkuliahan di S2 nanti belajar ilmu filsafat, kalian akan paham bahwa semua yang kita tahu itu kan sebenarnya perjanjian. Sama seperti halnya nama kamu. Nama kamu, orang tuamu mengadakan perjanjian. Oh, seperti orang tuanya Bu Ari, anak kita nanti dinamakan Ari. Jadi siapapun akan memanggilnya Ari karena sudah perjanjian bahwa namanya Ari. Ini juga sama, kan perjanjian juga. Oke. Demikian ya. Semoga bermanfaat, semoga gak tambah bingung gitu loh ya. Harapannya Bu Ari ini semoga tidak tambah bingung, tapi semakin paham. Dan mohon maaf kalau ada salah kata ya, salah ucap dalam penjelasan Bu Ari. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.